Haleluya, haleluya, haleluya Roh Kudus. Antar segala doaku pada Bapakku dalam sorga, dalam sore berbahagia ini. Haleluya, Bapa yang baik, menginginkan segala jawaban doa ibadahku padamu. Ampuni segala dosa dosaku, tidak lupa segala dosa dosa di hadapan Tuhan. Yang tidak sempurna hadapan daripada Allah. Bapa yang baik dalam nama Yesus Kristus. Menginginkan segala jawaban doa ibadah di hadapan daripada Tuhan. Dengan nama Roh Kudus semua aku belajar firman-Mu. Jiwa dan tubuhku persembahkan di hadapan daripada Yesus Kristus, menjadi persembahan yang layak dan yang sejati di hadapan Tuhan. Sore ini Bapa, saya belajar firman-Mu, menyampaikan berita Injil daripada Allah, memberitakan Injil di seluruh dunia melalui video channel ini. Ajari aku, hikmati aku roh hikmat pengertian pengajaran daripada Tuhan. Oleh mujizat keilahian yang nyata daripada Allah, kodrat ilahi daripada Tuhan yang saya kejar. Penyertaan pertolongan Bapa yang menguatkan aku mengerti. Suruh berbagai Tuhan, siapa yang menonton video berkati mereka dan hikmati. Inilah yang Tuhan kehendaki bagi kami, supaya kami dapat melakukan sekehendak rencana perkataan Allah yang hidup bagi kami dan menyertai menyelimuti kami menjelang akhir zaman ini. Di mana seluruh jemaat Tuhan baik suci daripada Allah. Biarlah melalui video ini supaya kami memahami melakukan kehendak rencana Tuhan, pernyataan firman pemateraian daripada Allah, supaya kami sanggup berjalan menghadapi gelora dunia ini. Bapa yang baik dalam nama Yesus Kristus, aku percaya bahkan pun Tuhan jemaat yang menonton ini hikmati dan berkati kami semua. Bapa yang baik dalam Yesus Kristus, aku bermengucap syukur pada sore ini, hikmat kasih karunia daripada Tuhan terus sore ini. Ajari kami, kupandangkan perkataan bagi kami. Berhikmatlah kami oleh kasih karunia, tuntunlah Roh Kudus keilahian-Mu. Haleluya Roh Kudus yang baik, haleluya. Amin. Salam saudara kasih dalam nama Yesus Kristus. Di mana pada sore berbahagia ini kita buat khotbah firman Tuhan, memberitakan Injil melalui channel ini. Kita mencari jiwa-jiwa, menjangkau jiwa-jiwa, supaya semua seluruh sidang jemaat domba Allah baik suci daripada Tuhan yang menonton video ini memahami, sehingga dapat melakukan firman perkataan Allah yang hidup, yang sesuai kehendak rencana daripada Tuhan. Semakin ajari kami Bapa, jangan hanya belajar firman-Mu, mengerti, tetapi melakukan kami tidak sanggup. Tapi kami percaya dengan uraian Roh Kudus daripada Tuhan mengajari kami, mendewasakan kami, supaya kami sanggup menghadapi gelora dunia, tipu daya iblis, bujuk rayu kegelapan saat ini menjelang akhir zaman ini. Jauhkan dari kami hikmat dunia, keajaiban dunia di saat belajar firman-Mu. Bahkan yang menonton pun Tuhan hikmati dan berkati semua. Hati kami percaya, saudara-saudariku seiman sekasih sepadan dimanapun berada, yang percaya kepada Yesus Kristus, mengingat dan melihat situasi kondisi menjelang akhir zaman ini, kita sudah sangat memperhatikan apa yang terjadi sekarang, perbuatan Tuhan di bawah kolong langit dan atas bumi ini. Marilah kita selalu menguatkan diri, mempertahankan iman dengan naungan Roh Kudus. Di saat kita belajar firman Tuhan, percayakan Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Di saat kita datang beribadah, camkan Roh Kudus membimbing kita dalam keibadahan. Berusahalah kita bersetubuh dengan kuasa Roh Kudus daripada Yesus Kristus. Roh Kudus artinya adalah Roh Allah yang kudus terura bagi kita, menyelimuti kita menjelang akhir zaman ini. Karena semakin kuat kuasa-kuasa tipu muslihat iblis, tipu daya iblis, hikmat dunia, keajaiban dunia, ini sekarang yang kita hadapi menjelang akhir zaman ini. Maka dikatakan dalam firman-Nya, hendaklah kamu berdoa dengan nama Roh Kudus. Tanpa kita memahami tentang nama Roh Kudus yang membimbing kita, kita belajar dalam firman Tuhan, saudara-saudariku, belum tentu kita sanggup menghadapi guncangan-guncangan dunia ini. Karena kuasa kegelapan selalu menyerang saudara-saudara kita, tidak ada hentinya. Jangan sampai kita tertipu daya kuasa iblis di dalam ibadah datang kepada Tuhan. Mujizat iblis, keajaiban dunia. Jangan sampai kita
tertipulasi hikmat-hikmat dunia di saat menyembah Tuhan. Mari kita belajar dengan firman Tuhan, mari kita melakukan bagaimana cara hati kita benar-benar belajar firman Tuhan dan percaya kepada Yesus dapat melakukan sesuai dengan pemataiannya. Di dalam keimanan kita mengenal Tuhan di perbuatan, saudara-saudara, di prakteknya. Bagi saya tidak ada gunanya saya datang beribadah di mesbah Tuhan, ibadah kebaktian malam, kalau hanya pendengar. Melakukan pelaku firman Tuhan kita. Lakukanlah pernyataan firman Tuhan itu di dalam kehidupan seharian. Melakukan kebaikan kepada sesama, mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan hendaki pelaku firman Tuhan dan berbuat kepada sesama dan berbuat kepada Tuhan. Itu terutama, saudara-saudariku. Supaya kita pahami apa yang tercatat dalam firman Tuhan saat ini. Sebab firman Tuhan berkata, menjelang akhir zaman berdoalah kamu, pertahankanlah imanmu yang suci dan yang kudus dengan nama Roh Kudus daripada Yesus Kristus. Ini tertulis dalam firman Tuhan. Jadi tentang mengenai kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Tanpa kita percaya dengan naungan tuntunan Roh Kudus dan kita camkan dalam jiwa pemikiran kita dalam ibadah itu, saya pribadi belum tentu ada jawaban-jawaban daripada Tuhan di saat kita beribadah. Itu saudara-saudari. Tapi kalau percaya kita dengan Roh Kudus, maka jamahan Tuhan, sentuhan Roh Kudus, sentuhan keajaibannya, sentuhan keilahiannya dapat menyentuh kita di dalam saat kita beribadah kepada Tuhan. Apalagi kita ibadah ke gereja, ke mesbah Tuhan pada hari ke-7. Dikatakan itu hari Minggu. Sebab firman Tuhan Allah, pada hari ke-7 segalanya Tuhan berhenti menciptakan segala isi jabatan langit di atas bumi ini. Maka kita berhenti di hari ke-7 datang menyembah Tuhan. Jadi mari penuh percaya dengan nama Roh Kudus, saudara-saudari. Ini perintah Tuhan. Kita hindari dari kepandaian kita. Kita hindari dari kepintaran kita. Tetapi percayalah Roh Kudus menuntun kita dalam ibadah. Camkan Roh Kudus saat kita berdoa kepada Tuhan. Roh Kuduslah menghantar segala doa dan ibadah kita kepada Tuhan. Karena roh penghalang di udara itu ada, saudara-saudari. Tetapi Tuhan mengingatkan bagaimana cara menguatkan iman datang kepada Tuhan. Bagaimana cara melakukan ibadah kepada Tuhan supaya jamahan Tuhan terjadi bagi kita. Saudaraku kekasih dalam nama Yesus Kristus, pada sore berbahagia ini tepatnya tanggal 23 Januari 2024. Ini term kedua kita buat khotbah di tahun 2024. Saya buat ini saudara-saudariku tidak ada kepentingan pribadi saya, karena ini pesan Tuhan dan perintah Tuhan bagi kita. Supaya kita semakin memahami menyembah Tuhan. Hati-hati hikmat dunia, hati-hati keajaiban dunia, hati-hati mujizat dunia. Tetapi kalau kita percaya dengan naungan Roh Kudus, maka kita di jalan roh dan kebenaran daripada Allah, menyembah Dia, maka kita mendapat sentuhan daripada Allah. Jika kita ibadah membawa ranah Tuhan di dalam kehidupan kita seharian. Salah satu ikut Tuhan bukan hanya pendengar dan bukan hanya menghafal-hafal ayat-ayat Alkitab, tidak. Melainkan pelaku firman Allah berbuat kepada sesama, di perbuatan terutama. Saudaraku dalam nama Yesus Kristus sore berbahagia ini, mari kita belajar firman Tuhan. Jangan di-subscribe channel ini. Share, like kepada seiman, sekasih kepada yang percaya kepada Yesus Kristus. Percayalah saudaraku. Saya tidak mau subscribe channel ini karena saya memberitakan Injil. Saya bukan menjual firman, bukan mengobrol firman. Karena firman Tuhan berkata, beritakanlah Injilku kemana-mana. Sebab itu kita buat di channel YouTube ini maupun di media sosial ini. Saudara kasih dalam nama Yesus, mari kita baca firman Tuhan. Benarkah kita Tuhan ingatkan di dalam datang menyembah Tuhan, mempertahankan iman dengan naungan Roh Kudus? Ada tercatat dalam firman Tuhan supaya kita pahami semua. Kalau kita selalu dibarengi dengan Roh Kudus kehidupan seharian, maka kita selalu rendah hati, dewasa. Kalau secara kepandaian kepintaran kita datang kepada Tuhan, belum tentu Tuhan menerima ibadah ini di hadapan. Tapi kalau kita percaya dengan Roh Kudus, maka Tuhan menerima, ada jamahan, ada sentuhan.
Maka selalu kehidupan ini percayakanlah Roh Kudus membimbing kita kalau kita benar-benar percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga dapat kita berbuat, melakukan firman kebenarannya. Salah satu contoh, berdoa tiap sore mengucap syukur kepada Allah, mau tidur berdoa. Serahkan jiwa dan tubuh kepada Tuhan. Berdoa, serahkan jiwa dan tubuhmu kepada Tuhan. Itulah persembahan yang sejati di hadapan daripada Allah. Dengan penuh percaya dengan nama Roh Kudus daripada Tuhan, camkan. Itu pernyataan firman. Menjelang hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku kepadamu, kata Allah. Apa roh Allah itu? Roh yang kudus daripada Yesus menyelimuti kita di dunia ini. Karena Tuhan Allah Yesus Kristus sudah bertahta di dalam kerajaannya tempat yang maha tinggi. Sehingga dia suruh rohnya suci menolong kita. Menjadi penolong. Itu saudara-saudara pengertiannya. Mari kita yang mengerti kebenaran firman, jangan hanya mengerti kebenaran Tuhan. Tapi lakukanlah pernyataan firman itu. Apapun tantangan dan pencobaan itu kita hadapi. Setiap salah satu pencobaan itu pasti ada dan pergumulan. Itu pernyataan firman. Karena firman Tuhan berkata pergumulan pencobaan tidak seberapa kau rasakan daripada yang saya rasakan, kata Tuhan. Tapi kamu percayalah, aku akan menolongmu dan mengutus rohku, yaitu Roh Kudus daripada Allah, Roh Suci daripada Tuhan. Menyelimuti kita, menguatkan kita, supaya kita tidak tergoda kuasa-kuasa hikmat dunia, keajaiban dunia, mujizat dunia. Hati-hati. Karena setiap kita dalam ibadah datang kepada Tuhan, begitu kuatnya serangan-serangan kuasa dunia ini. Di dunia ini, bahkan di udara pun menghalangi doa kita ada. Maka percayakan Roh Kudus dalam berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan menjawab segala doanya. Mari kita baca dalam firman Tuhan pada sore berbahagia ini, saudara-saudariku. Supaya kita pahami benar-benar, benar enggak tercatat dalam firman Tuhan ini. Kita baca, saudara-saudariku. Di sini tertulis, saudara, di dalam nama Yesus Kristus. Yudas 1, ya. Yudas 1 ayat 17. Ayat 17 sampai ke 25. Tapi dengan kehendak Roh Kudus kita belajar firman Tuhan. Barang siapa yang menonton ini, mari kita lakukan bersama supaya kita menerima ranah daripada Tuhan. Apapun kekurangan kita, apapun dosa kita yang terjadi di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mencari orang-orang yang belum benar-benar mengenal kebenaran Tuhan. Tapi kalau kita percaya dan bimbingan Roh Kudus, maka Tuhan akan memberikan pengampunan sehingga mampu kita melakukan pernyataan firman dalam kehidupan kita. Itu penting, saudaraku, menjelang akhir zaman ini. Ini pesan-pesan Tuhan bagi kita semua. Mari kita baca Yudas 1 atau pasal 1 ayat 17. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Pengertiannya, mungkin kita sudah biasa datang ke gereja, datang menyembah Tuhan, berdoa. Tapi karena kita belum memahami sebenarnya bagaimana rencana kita, bagaimana rencana Tuhan kepada kita. Karena kita belum memahami sebenarnya bagaimana sebenarnya datang menyembah Tuhan. Mungkin hati kita memang datang ke gereja memang benar, antusias. Tapi mari semakin kita perdalam apa ranah Tuhan dan apa karya tangan Allah menguatkan kita menghadapi gelora dunia, tipu daya iblis, tipu muslihat iblis. Supaya kita memahami. Maka firman Tuhan berkata, tertulis Yudas pasal 1 ayat 17 sampai 25 nanti kalau sesuai kehendak Roh Kudus. Tapi kalau sekiranya pun nggak nyampe, mari dibaca sampai ke bawah nantinya, saudara. Mari kita belajar bersama, saudara, dengan saya sama orang bodoh. Cuma kita percaya belajar dengan berdoa, meminta tuntunan keilahian, mujizat, keajaiban yang nyata, kodrat ilahinya harus kita kejar. Dengan naungan Roh Kudus kita berdoa sehingga menerima kita mujizat daripada Tuhan. Artinya mujizat itu sanggup kita menghadapi kuasa kegelapan menjelang akhir zaman ini. Ini pernyataan firman. Di situ dikatakan nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Maka berdoa kita dengan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Maupun keseharian kita teringat sama Tuhan. Seperti saya pribadi, haleluya, haleluya Roh Kudus. Selimuti aku. Itu saya selalu. Jadi kita menerima suatu keajaiban daripada Allah
sanggup kita berjalan menghadapi tipu daya iblis, gelora dunia ini. Di situ tertulis tadi katakan nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu saudara-saudariku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini dikatakan ayat 17 bahwa rasul-rasul Tuhan sudah mengingatkan kita. Rasul-rasul sudah mengatakan kepada kita supaya kita sesaat datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, percaya dengan firman Allah, percayakan Roh Kudus. Ini firman mengatakan rasul, nabi, murid daripada Allah. Kita sudah ingatkan tentang menyembah Tuhan. Maka kita selalu belajar dengan nama Roh Kudus di saat menyembah Tuhan dan belajar firman Tuhan. Berbuatan kepada sesama, perbuatan kepada Tuhan dan berbuat kepada sesama. Contoh, saling mendoakan, saling menolong, saling membantu, saling mengasihi, saling support dalam doa. Tapi penuh percaya dengan Roh Kudus saat datang menyembah Tuhan. Ayat di mana tadi ayat 17 itu saudara, ayat 18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Di sini Tuhan memesankan kepada kita. Kalau kita tidak memahami tentang datang kepada Tuhan dengan nama Roh Kudus, maka kita lemah iman kita. Yang diantisipasi Tuhan kepada umat-umat yang percaya kepada Dia, baik sucinya, jemaatnya, dombanya, bahwa Tuhan sudah mengingatkan melalui firman perkataannya, melalui rasul ataupun murid daripada Allah. Dikatakan itu supaya kita tidak terjadi seperti ini. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Ini sudah terjadi kemungkinan sekali menjelang akhir zaman ini. Maka Tuhan Allah berkata, diingatkan kita berdua dengan Roh Kudus, supaya tipu muslihat iblis, tipu dayanya tidak sanggup manipulasi kita di saat kita datang kepada Tuhan. Karena semakin kita mendekat kepada Tuhan, serangan kuasa kegelapan itu semakin kuat untuk menyerang, mengganggu jiwa pemikiran kita supaya terpisah kita dari jalan kebenaran Allah. Supaya sifat jiwa kita menjadi manusia yang fasik oleh hawa nafsu kedagingan. Tetapi Tuhan Allah mengingatkan, berdualah dengan Roh Kudus, sehingga sanggup kita melakukan rencana Allah, pernyataan firman, pemeteraian firman di hadapan sesama kita maupun di hadapan Tuhan Allah Yesus Kristus. Kalau hanya kitanya mengenal Tuhan Yesus, tidak melakukan pernyataan firman, tidak ada artinya. Tapi baiklah kita mengenal Tuhan Yesus Kristus, melakukan kepada sesama, saling menolong di antara kesusahan, apa yang bisa kita tolong, saling mendoakan kepada sesama. Jangan menjadi manusia kefasikan kita. Terjadi kita selalu manusia itu lari daripada Tuhan karena kita tidak percaya dengan Roh Kudus. Tidak teringat Roh Kudus yang ada di tubuh kita membimbing kita. Itu saudara-saudariku. Itu pengertiannya ayat 18. Ayat 19 berkata, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Firman Tuhan mengingatkan kita di saat kita memiliki iman, di saat kita menyembah Tuhan, di dalam kehidupan seharian, camkan Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Selagi masih Tuhan memberikan kita bernapas di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Supaya kita tidak tertipulasi jeratan-jeratan hikmat dunia, apalagi di dalam keibadahan. Supaya kita tidak tertipulasi hikmat-hikmat dunia, mujizat-mujizat dunia, keajaiban dunia. Supaya kita tidak tertipulasi di saat menguatkan iman kita pribadi lepas pribadi di hadapan daripada Allah. Dimanapun yang mendengar firman Tuhan ini melalui video ini. Ini firman Tuhan mengingatkan. Bukan saya. Tetapi firman Tuhan kita pelajari bersama dan barang siapa yang menonton ini. Sebuah menjadi kenyataan, realita dan fakta. Ini perkataan firman. Jadi kita datang menyembah Tuhan, jangan salah. Maka firman Tuhan berkata
Janganlah hendak kamu salah berdoa. Ada tertulis dalam firman, janganlah hendak kamu salah berdoa. Kata Tuhan. Kita buat firman Tuhan ini supaya jangan timbul lagi kebebalan, kegigilan kita di saat menyembah Tuhan. Maka percayakan dengan nama Roh Kudus di saat menyembah Tuhan, supaya Roh Kudus menggenggam jiwa dan tubuh kita. Marilah jiwa pemikiran kita, iman kita, bersetubuhlah kita dengan Roh Kudus. Bersetubuhlah kita dengan Roh Allah yang kudus menyelimuti tubuh kita. Percayakan dalam kehidupan seharian. Menyembah Tuhan, ibadah malam, ibadah kebaktian hari ke-7, ibadah di gereja mesbah Tuhan. Karena kitalah domba-domba Tuhan yang percaya kepada Yesus. Karena kitalah baik suci daripada Allah. Karena kitalah jemaat daripada Tuhan. Gereja adalah mesbah. Gereja adalah kemah. Tempat perkumpulan bersama saat menyembah Tuhan. Namun baik suci daripada Allah, umat-umat yang percaya kepada Yesus. Itu penting kita pahami. Siapapun yang menonton video ini, mari kita pelajari ini semua, saudara. Saya buat ini tidak ada kepentingan pribadi. Bagaimana kita punya kepentingan bersama datang menyembah Tuhan, menghadapi gelora dunia ini. Sebab di dunia ini pengaruh-pengaruh hikmat dunia, pengaruh-pengaruh mujizat dunia, pengaruh-pengaruh kewajiban dunia, keajaiban banyak. Dunia ini penuh sandiwara. Karena kita terlena oleh penipulasian hikmat dunia di dalam pemikiran kita, sehingga kita kadang-kadang lupa kepada Tuhan. Itu, maka tonala berdoalah dengan Roh Kudus. Ini menjelang hari-hari terakhir dan menjelang akhir zaman. Supaya kita pahami, saudara-saudariku. Dikatakan, kita ulangi ayat 19. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Itu, saudara, hati-hati. Kemungkinan sudah ada yang terjadi di antara yang mengenal Tuhan Yesus. Saling bersungut-sungut, saling menyalahkan. Jangan saling menyalahkan. Hati-hati, kata firman Tuhan. Bukan siapa yang menjatuhkan imanmu, bukan siapa yang enggak memusuhi engkau, melainkan mengenal kebenaran firman-Ku, kata Allah. Tertulis itu di ucapan-ucapan perkataan Allah di perjanjian baru. Kalau dikatakan perjanjian lama, dikatakan Roh Penolong. Dahulu pun sudah ada ini. Jadi mari kita di saat datang beribadah kepada Tuhan, awal ibadah camkan Roh Kudus dalam hati kita, penuh percaya kepada Tuhan. Katakan dalam hati kita di saat mau ibadah, berdoa, bimbing aku Roh Kudus, aku percaya. Antar segala doaku kepada tempat Bapakku yang mati, Yesus Kristus. Sehingga kuasa tipu daya iblis, keajaiban dunia, hikmat-hikmat dunia di saat menyembah Tuhan tidak masuk mereka. Yang ingin menghancurkan pemikiran kita dan iman kita di saat menyembah Tuhan. Sehingga kita tidak salah berdoa seperti Tuhan katakan. Maka dikatakan setiap belajar kita firman Tuhan, di saat menyembah Tuhan berdoa dengan Roh Kudus, mintalah kepadaku roh hikmat, pengertian, pengajaran dari aku. Janganlah hendak kamu buat dari kepandaian dan kepintaran kamu, kata Allah. Sehingga Roh Kuduslah membimbing kita percaya dapat melakukan di jalan kebenaran keseharian di hadapan Tuhan. Sekalipun kita tidak luput segala kekurangan di hadapan Tuhan. Setiap manusia adalah semua manusia berdosa dan tidak ada sempurna. Dikarenakan Tuhan tahu kekuatan kuasa kegelapan di kolong langit ini, sehingga Tuhan Allah mengingatkan, berdoalah dengan naungan Roh Kudus, kata Tuhan. Itu. Jadi jangan asal kita menyembah datang ke gereja, awal ibadah penuh sukacita, penuh gini. Hati-hati hikmat dunia. Kenapa kita berani mengatakan? Di saat MC menyembah Tuhan, puji-pujian menyembah, begitu antusiasnya, seperti kita memakai hikmat daripada Tuhan. Tetapi kalau kita percaya dengan Roh Kudus, itu bisa menjadi hikmat Tuhan. Yang dikatakan sebuah dalam penyembahan Tuhan hikmat dunia. Kita berani mengatakan. Di saat menyembah puji-puji begitu meriahnya, antusiasnya. Terjadi hikmat dunia, kenapa kita berani mengatakan? Kenapa di saat hamba Tuhan, pelayan Tuhan memberitakan Injil, perkataannya, kenapa banyak ngantuk?
Kenapa banyak bersungut-sungut? Kenapa banyak bosan? Jadi hati-hati. Mengajarkan firman Tuhan, menampilkan berita Injil. Mari kita penuh percaya, pelan-pelan hamba Tuhan. Meminta kepribadian kepada Tuhan Bapa kita dalam sorga. Roh hikmat, pengertian, pengajaran dari atas. Supaya Tuhan curahkan melalui kuasa keajaiban ilahinya. Yang dikatakan kasih karunia, tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Itu penting saudaraku. Situ. Maka dikatakan ayat 19, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Di saat menyembah Tuhan kita, maka penuhkanlah percaya Roh Kudus. Itulah menjadi layak bersembah kepada Tuhan sehingga Roh Kudus mengajari kita. Maka dikatakan percayalah dengan Roh Kudus. Persembahkanlah jiwa dan tubuhmu kepadaku, kata Allah. Itulah persembahan yang layak dan sejati hadapanku, kata Allah. Bukan karena nilai mata uang perpuluhan persembahan. Terutama Tuhan perhatikan tidak, melainkan jiwa dan tubuh kita. Karena perpuluhan persembahan berbentuk salah satu dana operasional di dalam kemesbahan gereja. Itu saudara-saudari. Kita jangan salah paham. Jiwa dan tubuh kita persembahkan, percayakan dengan Roh Kudus. Ini pesan Tuhan menjelang akhir zaman ini. Karena kekuatan-kekuatan kuasa kegelapan tipu daya iblis semakin meningkat. Dan barang siapa kita semakin dekat kepada Tuhan, mereka selalu menyerang kita. Berbagai hikmah mereka pakai. Keajaiban dunia yang mereka pakai supaya kita terstipulasi menyembah Tuhan di dalam keibadahan. Tapi kalau kita penuh dengan bimbingan Roh Kudus, maka kita melakukan itu kepada sesama, rendah hati, dewasa, lembut, lemah lembut. Karena Roh Kudus sudah membimbing, melekat di tubuh kita, kita percaya bahwa kita setubuh dengan Roh Kudus. Maka Tuhan Allah berkata, sadarlah kamu bahwa tubuhmu adalah baitku, kata Allah. Bahwa tubuhmu adalah bait kudusku, kata Tuhan. Itu. Tapi mari kita camkan Roh Kudus selalu dalam jiwa tubuh kita di saat menyembah Tuhan. Di situ dikatakan saudara-saudaraku supaya kita semakin memahami betul-betul saudara-saudaraku. Supaya kita memahami betul-betul. Di situ dikatakan tadi, saudaraku. Ayat 20. Ayat 20 mengatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bagaimana kita mempertahankan iman yang sudah di hadapan Tuhan kita kudus dan suci? Percaya kalau Roh Kudus membimbing dalam jiwa dan tubuh dan iman kita. Roh Kuduslah mengajari kita dan mendewasakan kita. Roh Kuduslah menghantar doa kita kepada Tuhan. Hati-hati roh penghalang di udara ada. Dan hati-hati hikmat dunia berbicara di saat menyembah Tuhan. Hati-hati keajaiban dunia di saat kita menjabarkan firman Tuhan. Kalau kita dibarengi dengan Roh Kudus di saat menyembah Tuhan, satu pun tidak ada yang ngantuk dan tidak ada yang bersungut-sungut. Maka kita hamba Tuhan berdoa kepada Tuhan supaya kita dihikmati di saat menjabarkan firman Tuhan. Kalau kita hamba pelayan menjabarkan firman Tuhan, dihikmati lagi jemaat Tuhan, domba Allah baik suci daripada Tuhan. Mereka satu pun tidak ada ngantuk dan tidak ada bersungut-sungut. Itu saudara-saudara, percaya. Itu selalu terjadi saat-saat sekarang ini. Di saat masuk ibadah, di saat mau MC puji-pujian, begitu hikmatnya luar biasa. Penting kita pertanyakan dalam iman kita yang penuh dengan Roh Kudus. Apakah dalam ibadahan itu dengan penuh hikmat kasih karunia daripada Tuhan, atau hikmat dunia berbicara? Atau keajaiban dunia berbicara? Kenapa kita katakan? Selalu terjadi itu. Di saat hamba pelayan Tuhan, hamba Tuhan memberitakan Injilnya, menjabarkan pemaparan firman, banyak yang ngantuk dan banyak yang bersungut-sungut dan bosan. Tentu itu dikatakan hikmat dunia berbicara dalam keibadahan. Maka Tuhan Allah berkata, percayalah dengan Roh Kudus.
membimbing bisa menyembah Tuhan. Maka dikatakan 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Melalui channel video ini, YouTube ini, supaya dapat semua terjangkau seluruh dunia, kita buat di media sosial ini supaya kita memahami, belajar bersama, datang kepada Tuhan. Percayalah. Ingat saudara-saudariku, kita manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Tak ada manusia yang sempurna. Tetapi Tuhan Allah berkata, percayalah dengan Roh Kudus. Apapun kekurangan kesalahan kita, Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Karena Tuhan Allah Yesus Kristus tahu dan paham betapa kejamnya, betapa kejinya kuasa kegelapan ini menyerang umat-umat Tuhan supaya terpisah dari jalan kebenarannya, supaya kita jatuh ke jurang maut, kematian oleh karena dosa. Maka berhati-hati dalam melakukan ibadah datang kepada Tuhan. Tapi kalau kita penuh percaya bimbingan Roh Kudus, maka ibadah itu menjadi layak di hadapan Tuhan, berhikmat dan berkumandang di hadapan Tuhan maupun di hadapan kita sesama. Bahkan di saat menjabarkan firman Tuhan, jemaat Tuhan domba Allah baik suci, tidak ada yang ngantuk dan tidak ada yang bersungut-sungut. Karena kita menerima ranah jamahan Tuhan sentuhan Roh Kudus di saat ibadah melalui firman perkataan yang begitu berhikmat disampaikan hambanya. Hati-hati kita menjelang akhir zaman ini. Yang kita hadapi sekarang, saudara-saudariku, apa? Tipu daya iblis, tipu muslihatnya. Hikmat dunia, keajaiban dunia, hati-hati. Jadi kita dapat menerima ranah daripada Allah. Berdoalah dengan Roh Kudus. Di mana tadi aku awal pertama sebelum kita masuk ke ranah firman, sudah berdoa mengundang Roh Kudus dan mengantar segala doa dan doaku di hadapan Tuhan. Saya doakan kita semua maupun yang menonton ini supaya dapat hikmat, kasih karunia, tuntunan Roh Kudus, keilahiannya, keajaiban Tuhan. Sehingga kita menerima kodrat ilahinya, menerima keajaibannya. Maka dikatakan firman Tuhan, kejarlah kodrat ilahiku. Kalau kita kejar kodrat ilahi, mujizat daripada Tuhan melalui bimbingan Roh Kudus, maka tipu daya iblis di dunia tidak mudah menyerang kita. Tidak akan terjadi hikmat dunia, keajaiban dunia, mujizat dunia di saat kita datang berseru kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun noda dan dosa yang tidak luput di hadapan Tuhan, pasti Tuhan memberikan pengampunan. Karena Roh Kudus yang mengampuni kita. Bahkan Tuhan Allah Yesus Kristus tahu kekuatan kegelapan ini. Salah satu contoh, di saat Yesus Kristus berkorong langit di atas bumi ini, mereka disalibkan. Yang menyalibkan siapa? Yang sudah mengenal kebenaran Tuhan, orang Farisi. Karena tidak memahami hikmat kasih karunia Roh penolong pada masa itu, yang dikatakan sekarang Roh Kudus, yang merasa dirinya kadang-kadang tidak sadar, yang merasa dirinya paling dekat kepada Tuhan. Ini hati-hati kita. Hati-hati. Bagi saya pribadi, tidak berani mengatakan diri aku paling dekat kepada Tuhan. Tidak berani diriku paling benar aku di hadapan Tuhan. Tidak. Malah selalu aku mengatakan saya tidak luput segala dosa dan kekurangan hadapan daripada Allah. Saya sudah selalu memperhatikan di media sosial, menonton di dalam penyembahan Tuhan. Tidak ada lagi umat-umat mengatakan ampunilah Tuhan segala noda dan dosaku. Enggak ada lagi. Sementara firman Tuhan, seseorang pun kamu tidak yang sempurna, seseorang pun tidak luput segala dosa. Karena Tuhan Allah Yesus Kristus sudah tahu kekuatan kuasa kegelapan, manipulasi pemikiran manusia. Maka firman Tuhan berkata, percaya dengan bimbingan Roh Kudus saat menyembah Tuhan. Sehingga tidak terjadi kita di hadapan Tuhan manusia yang munafik. Maka firman Tuhan berkata, janganlah hendak kamu salah berdoa. Itu. Saudaraku dalam Yesus, mari saudara, kita pahami melalui media sosial ini. Ini tidak ada kepentingan pribadi saya. Selalu saya buat di media sosial, di channel ini. Saya tidak pernah saya suruh saudara-saudara ini di-subscribe. Saya nggak mau. Karena saya bukan mengobrol firman. Saya bukan menjual firman.
Saya memberitakan Injil yang sebenarnya. Itu. Karena Tuhan Yesus Kristus tidak suka dia jemaat-jemaatnya itu tertipulasi oleh hikmat dunia. Tuhan tidak menginginkan dombanya tertipulasi oleh hikmat dunia. Tuhan tidak mengizinkan umatnya tertipulasi mujizat-mujizat dunia. Maka hati-hati datang menyembah Tuhan. Karena Tuhan Allah berkata bahwa penyesat itu ada. Ada menyesatkan. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan dimanapun berada, mari kita semakin memahami, belajar dalam firman kebenaran. Dengan kuasa roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah. Dengan naungan tuntunan Roh Kudus, mujizat, keajaiban, keilahian. Mari kita kejar kodrat ilahi daripada Tuhan. Dengan tuntunan Roh Kudus daripada Yesus. Di saat kita datang menyembah Tuhan, jangan kita merasa yang paling pintar dan pandai menjabarkan firman Tuhan. Tetapi menunduk dirilah kepada Tuhan, mintalah hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah. Sehingga di dalam keibadah ini berhikmat dan berkumandang kuasa Tuhan. Itu penting saudara-saudari. Karena firman Tuhan berkata, hendaklah kamu berdoa dengan Roh Kudus. Itu dikatakan ayat 20, supaya kita memahami. Ayat 21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Kalau kita sudah memahami firman Tuhan, memahami keajaiban ilahi, kasih karunia tuntunan Roh Kudus daripada Yesus, oleh bimbingan Roh Kudus, Tuhan mengingatkan kita seperti yang tertulis, di mana dikatakan ayat 21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tujuan daripada Yesus, sekalipun kita berkekurangan di bawah kolong langit di atas bumi, tidak luput segala kekurangan dan dosa. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah tahu kekuatan iblis ini. Tetapi kita percaya menyembah Tuhan dengan naungan Roh Kudus, maka Tuhan memberikan pengharapan kepada kita kehidupan yang kekal. Supaya kita menerima kehidupan kekal di kemudian kehidupan yang kedua kali yang Tuhan janjikan. Yang kita dapat menerima, yang Tuhan janjikan, yaitu kehidupan yang 1000 tahun. Di awal hidup kita lah di bawah kolong langit, belajar datang kepada Tuhan, supaya kita menerima kekekalan daripada Tuhan. Di saat kita nanti Tuhan memanggil kita menghadap Dia, pertanggungjawaban kita, sehingga kita menerima kekekalan yang kehidupan 1000 tahun. Karena manusia 2 kali hidup. Daging dan tubuh tinggal di bawah kolong langit dan bumi di atas kita, di saat kita menghadap Tuhan. Namun roh kita Tuhan bangkitkan. Apakah kita nanti penghuni neraka, makhluk neraka, atau makhluk surgawi? Itu yang penting kita pahami menyembah Tuhan. Tuhan mengingatkan, kita jangan salah paham, jangan gagal paham datang kepada Tuhan. Terkadang kita antusias datang menyembah Tuhan, tetapi tidak menerima ranah Tuhan. Tetapi saat ini Tuhan memberikan pernyataannya, maka selalu kita berdoa dengan Roh Kudus. Bimbingan Roh Kudus itu saudara-saudari. Kalau kita sudah menerima bimbingan Roh Kudus, kita dewasa, orangnya dewasa, lemah lembut. Dia selalu dapat mengucap syukur kepada Tuhan di saat kehidupannya. Berdoa kepada Tuhan. Apapun kehidupan dia seharian, tetap dia mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah orang yang sudah dibimbing Roh Kudus dan dewasa. Dia, Tuhan ajari kita melalui Roh Kudus yang mendoakan orang sesama. Support dalam dua, saling membantu di antara kekurangan. Dan saling memaafkan dan saling mengampuni. Sekarang sudah ada kemungkinan besar di antara kita Kristen, udah jarang lah itu melakukan itu. Maka di saat ibadah datang kepada Tuhan, hati-hati hikmat dunia. Hati-hati keajaiban dunia.
Itu tipu daya iblis namanya, tipu muslihat iblis. Karena Tuhan berkata dalam firman Tuhan, menjelang akhir zaman yang kamu hadapi apa? Tipu muslihat iblis. Mujizat dunia, keajaiban dunia, tipu muslihatnya. Tapi Tuhan Allah mengingatkan di saat kita datang menyembah Tuhan, percayakan nang Roh Kudus di tubuhmu. Karena kamu adalah baitku, kata Allah. Tubuhmu adalah bait suciku, kata Tuhan. Bukan gereja bait suci, itu kemah, itu mesbah. Bahwa bait suci daripada Allah kita yang percaya kepada Yesus. Mari saudara-saudara, semakin kita memahami. Karena firman Tuhan berkata sedemikian. Di situ pengertiannya katakan tadi, saudara-saudariku, ayat 21. Masuk kita ayat 22. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang ragu-ragu. Maka kalau kita sudah dewasa, maka kalau kita ada bimbingan Roh Kudus, pasti kita menunjukkan kepada orang yang belum benar memahami kebenaran Allah. Bagi orang iman-imannya belum penuh, tentu kita doakan mereka supaya sentuhan Roh Kudus, keilahian, mujizat daripada Yesus Kristus menjamah hati mereka, dan mereka percaya dengan junduan Roh Kudus saat menyembah Tuhan, sehingga kita sama-sama dewasa di hadapan daripada Allah. Itu yang penting, saudara-saudari. Jangan kita tertipulasi hikmat dunia di saat menyembah Tuhan. Jangan kita tertipulasi hikmat dunia di saat menjabarkan firman daripada Allah. Kenapa kita berani mengatakan di saat nada puji-pujian menyembah Tuhan begitu cerah meriahnya? Sepertinya itu tidak ada bedanya seperti kuasa daripada Allah. Tetapi bisa terjadi hikmat dunia. Kenapa? Di saat hamba pelan Tuhan memberitakan Injil, banyak ngantuk dan banyak bersungut-sungut. Apalagi firman itu dijabarkan agak lama. Maka hamba Tuhan kita menjabarkan firman Tuhan. Mari belajar kepada Tuhan, menduduk diri, berdoa minta roh hikmah, pengertian, pengajaran daripada Tuhan, supaya semua dihikmati, sehingga kita menerima ranah daripada Allah. Pulang kita dari ibadah atau kita berdoa menerima tuntunan tangan Allah sendiri oleh keajaibannya. Karena Roh Kudus telah mengubah karakter kita semua kepada Tuhan. Jangan sepelekan Roh Kudus dalam ibadahmu. Jangan sepelekan Roh Kudus dalam tubuhmu. Jangan sepelekan Roh Kudus dalam pemikiranmu. Percayalah, supaya kita dapat menerima kekekalan yang sudah Tuhan kehendaki bagi kita dengan pernyataan firman-Nya. Itu. Kita jauhkan diri kita, merasa diri kita kepada Tuhan paling dekat. Kita jauhkan diri kita, merasa diri kita yang paling sudah suci kali di hadapan Tuhan. Dunia ini penuh sandiwara. Karena Tuhan yang maha tahu, bagi Dia tidak ada tersembunyi. Sehingga kita menjadi manusia orang munafik di hadapan daripada Allah. Hati-hati kita jangan sampai seperti orang Farisi di hadapan Tuhan. Penting ada pemahaman pendewasaan melalui firman pengajaran daripada Tuhan dengan nama tuntunan Roh Kudus, keilahian, keajaiban, mujizat dari yang maha tinggi Raja alam semesta Yesus Kristus. Itu. Di sini dikatakannya 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Apa pengertiannya? Selamatkanlah mereka, katakan. Selamatkanlah mereka dari jalan merampas mereka dari api. Apa yang dimaksud api ini? Kalau kita sudah memiliki bimbingan Roh Kudus, bagaimana kita menyelamatkan orang belum benar-benar memahami kebenaran Tuhan, bagaimana cara melakukan datang kepada Tuhan. Terutama apa kita lakukan kepada Tuhan? Apa yang Tuhan inginkan? Kita doakan mereka. Biarlah ranah Tuhan bekerja kepada mereka. Biarlah Roh Kudus daripada Allah bekerja kepada mereka. Sehingga menerima sentuhan Roh Kudus di saat datang mengenal kebenaran Tuhan. Supaya sama-sama kita dewasa di hadapan daripada Allah. Kalau kita secara badani lahiriah membawa-bawa orang, menjumpai orang ke rumahnya, supaya bertobat, kita dikatakan manusia orang munafik. Malah jadi masalah yang datang. Tentu bagaimana kita punya cara berdoa kepada Tuhan.
Karya tanganmu lah Tuhanku, dengan Roh Kudus-Mu membimbing mereka dalam naungan doa dan ibadahku. Karena kami manusia tidak luput segala dosa dan kekurangan di hadapan Tuhan. Mohonlah kepada-Mu Bapa yang baik, kami percaya Roh Kudus-Mu. Itu. Maka dikatakan ayat 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Dari api itu pengertiannya. Banyak orang mengenal Yesus Kristus tapi belum memahami bagaimana menyembah Tuhan sebenarnya. Padahal dia antusias datang kepada Tuhan tapi belum memahami bagaimana cara datang menyembah Tuhan. Tentu kita ingatkan mereka dalam naungan doa kepada Tuhan dengan Roh Kudus supaya Roh Kudus menjamah mereka dan mendewasakan mereka. Kalau kita secara langsung door to door mengatakan mereka bertobatlah begini-gini, masalah yang datang. Apalagi menjelang akhir zaman ini. Bisa-bisa kita dibilangnya manusia munafik kau, kata sama. Tetapi biarlah dengan rana naungan doa kita kepada Tuhan. Supaya dia jamah dimanapun gereja saudara-saudariku berada. Supaya kita terlepas menerima kekekalan daripada Tuhan. Sesuai kehendak dan rencana daripada Allah. Sekalipun kita tidak luput segala kekurangan dan kesalahan di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan, seseorang pun kamu tidak ada yang tidak berdosa. Seseorang pun kamu tidak ada sempurna. Tapi tetaplah kamu berdoa kepada aku akan menolongmu. Saya utus roh penolong kepadamu yang dikatakan Roh Kudus. Maka menyembah Tuhan, camkan Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Itu pernyataan firman. Supaya kita tidak keliru menyembah Tuhan di menjelang akhir zaman ini. Karena serangan kuasa kegelapan sekarang semakin tinggi. Daya marah Tuhan kepada kita tidak terjadi. Kenapa sekarang banyak bencana terjadi? Kenapa terjadi banyak masalah, banjir bandang di mana-mana? Tujuan daripada ranah Allah apa ini bagi orang kita yang mengenal Tuhan Yesus Kristus? Karena mujizat keajaiban Tuhan sungguh luar biasa yang kita percaya. Apa tujuan Tuhan dia perbuat begitu? Supaya kita orang Kristen yang mengenal Tuhan Yesus supaya kuat berdoa kepada Tuhan. Teguran Tuhan kepada kita orang Kristen ini yang datang ini. Masalah ini. Supaya kita memahami ranah Tuhan. Maka setiap orang yang memiliki kuasa Roh Kudus tuntunan ilahi. Dia mengerti rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Itu. Saya berani mengatakan kalau hanya mengenal Tuhan Yesus saja, kita belum tentu masuk surga. Banyak mengenal Tuhan Yesus orang Kristen. Jadi terus masuk surga. Apalagi tidak melakukan pernyataan pembenaran firman. Bagaimana caranya masuk surga? Di prakteknya, di perbuatan. Supaya kita memahami semua siapapun yang menonton video ini. Terima kasih yang sudah banyak menonton video termin pertama, aku tengok udah banyak penonton. Termin kedua, puji Tuhan. Sharekan saudara-saudaraku kepada keluarga kita. Supaya dipahami datang menyembah Tuhan. Supaya tidak keliru. Lihat sekarang. Banyak permasalahan, perpecahan di gereja. Jangan kita keliru datang menyembah Tuhan. Bisa datang menyembah Tuhan, hati-hati hikmat dunia, mujizat dunia, keajaiban dunia. Tipu daya iblis. Tentu Tuhan mengingatkan, berdoalah kamu dengan Roh Kudus, apalagi menjelang akhir zaman. Roh Kudus sudah memimpin kita, saudara-saudariku. Dikatakan tadi ya 23, selamatkanlah mereka dari jalan, merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaiannya mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Kenapa kita mengatakan kita buat secara doa? Tahu mereka itu tidak belum benar-benar mengerti kebenaran Allah, tapi percaya kepada Yesus. Tujuan daripada ranah firman, jangan kau benci dia. Dia memberikan perumpamaan Tuhan, bencilah pakaiannya.
Pengertiannya bencilah perbuatannya itu. Jangan orangnya kita benci. Tetapi doakanlah mereka itu kepadaku sehingga ranah Tuhan bekerja kepada mereka. Supaya memahami, mengenal kuasa Roh Kudus daripada Allah. Roh kebenaran daripada Tuhan. Sehingga Tuhan jamah mereka. Kalau hanya diri kita aja kepada Tuhan. Berkata saya ikut Yesus benar. Tetapi kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan kepada sesama yang belum mengenal kebenaran Tuhan sebenarnya. Belum tentu kita masuk surga. Di perbuatan. Berbuat kepada sesama dan berbuat kepada manusia. Berbuat kepada Tuhan. Sehingga saya irama dia. Itu. Bagaimana kita punya cara percayakan Roh Kudus. Sekarang banyak orang mengerti iman kebenaran daripada Allah. Malah menghakimi. Karena mereka jauh daripada Tuhan. Seolah-olah mereka paling dekat kepada Tuhan dan sudah masuk surga. Sementara firman Tuhan di perbuatan. Bencilah pakaiannya. Bukan artinya itu perumpamaan. Bencilah perbuatannya. Kita doakanlah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan karya tangannya bekerja kepada dia. Supaya dipahami. Maka kita mempelayan Tuhan, mari minta roh hikmah pengertian pengajaran daripada di saat kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran Tuhan sebenarnya di saat menyembah Tuhan. Jangan kita bawa dari kepintaran, kepandaian kita. Mari menunduk diri kepada Tuhan meminta supaya ranah Tuhan menjamah mereka gitu saudara-saudara. Jangan kita benci mereka apa perbuatannya. Apa perlakuan. Tapi bencilah perilakunya itu. Jangan orangnya dibenciin. Bencilah perlakuannya itu. Karena Tuhan Allah berkata, seseorang pun kamu tidak luput segala dosa dan tidak sempurna. Aku datang kepada orang belum mengenal kebenaranku, kata Allah. Ajarkanlah firmanku, beritakanlah Injilku supaya mereka memahami, kata Tuhan. Dan berdoalah kita kepada Tuhan. Supaya ranah Tuhan bekerja, tangan karya ke tangannya bekerja. Mohon izin, mohon maaf barang siapa yang menonton ini. Salah satu datang menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan, menjabarkan, memberitakan Injil. Mari kita jauh dari kepandaian kepintaran kita. Karena bagi Tuhan tiada yang mustahil, bagi Tuhan tidak mungkin. Pasti Tuhan mujizati. Pasti Tuhan hikmati. Lihat murid Tuhan Yesus Kristus. Lihat Rasul, Nabi, tidak ada berpendidikan. Tapi Tuhan menghikmati mereka mengerti akan kebenaran daripada Allah. Maka dipasangkan, mintalah roh hikmah pengertian pengajaran dari aku, kata Tuhan. Dengan nama Roh Kudus membimbingmu. Jadi mari kita menyembah Tuhan, percaya dalam ibadah dengan nama Roh Kudus. Camkan Roh Kudus di jiwa pemikiran kita dan di tubuh kita. Karena Tuhan Allah berkata, sadarlah kamu anakku bahwa tubuhmu adalah bait suciku, kata Tuhan. Bukan gereja bait suci, tubuh manusia yang percaya kepada Yesus. Gereja itu mesbah kebersamaan menyembah Tuhan. Tempat perseruan kepada Tuhan di saat menyembah Dia. Maka dikatakan, persembahkanlah jiwa dan tubuhmu kepada aku, itulah persembahan yang benar dan sejati kepada aku, kata Allah. Itu kata firman. Berdoalah kamu dengan Roh Kudus. Apa dikatakan tadi ayat 20? Supaya kita ulangi. Kembali ke atas. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ini firman mengatakan, bukan saya. Ini saya buat saudara-saudara. Kepentingan kita kepada Tuhan, kepentingan Tuhan kepada kita. Karena Tuhan tidak mau matu-maknya domba-dombanya tersesat. Bahkan dia ingatkan hati-hati bahwa penyesat itu sudah ada. Kita tidak tahu dan tidak bisa memahami penyesat itu siapa. Kalau secara kita memakai hikmat dunia.
Tetapi kalau kita dibimbing Roh Kudus, Roh kebenaran, kita tahu siapa penyesat itu. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, bukan siapa yang menjatuhkan engkau, bukan siapa yang menghakimi kau, bukan siapa yang menyalahkan engkau. Mereka sudah mengenal dan mengerti kebenaranku, kata Allah. Karena mereka tidak memahami hikmat, tuntunan, kasih karunia, keilahian oleh Yesus Kristus Raja alam semesta. Maka dikatakan, kejarlah kodrat ilahiku. Kejarlah keajaibanku, kata Tuhan. Berdoalah kamu dengan Roh Kudus, kata Tuhan. Tuhan mengingatkan kita kepada semua sekarang menjelang akhir zaman ini. Bagi saya pribadi tidak ada kepentingan pribadi saya di sini. Beberapa kali aku buat khotbah di channel YouTube ini dan di media sosial, tidak pernah mencari keuntungan. Jangan di-subscribe, share, like kepada sesama keluarga kita maupun saya iman sekasih sepadan yang mengenal Yesus Kristus. Itu jangan kita salah. Banyak orang mengenal Yesus. Banyak orang mengaku dirinya Tuhannya Yesus, betul. Tapi melakukan pernyataan pribadi itu pematerian tidak ada. Bagaimana kita menerima keselamatan? Sementara kelak penghakiman daripada Allah ada. Ada kehidupan kedua kali manusia. Orang mati akan dibangkitkan. Orang hidup yang penuh imannya di hadapan Tuhan akan diangkat. Ada kerajaan-kerajaan baru Tuhan sediakan, dikatakan 1000 tahun. Menjadi kehidupan yang kekal. Di kelak penghakiman nanti kalau kita masuk ke ranah surgawi. Orang mati dia bangkitkan rohnya, apakah makhluk surgawi atau makhluk neraka. Bukan daging dan tubuh lagi yang mati itu dia bangkitkan, tidak. Karena Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Daging dan tubuh kembali ke debu tanah, namun roh dia hidupkan. Supaya kita pahami semua yang menonton ini siapapun, dimanapun berada. Saya pribadi, saya buat tidak ada keuntungan pribadi saya di sini. Ini adalah keuntungan daripada Tuhan. Keuntungan Tuhan untuk kita, keuntungan kita kepada Tuhan. Supaya kita sanggup menghadapi gelora dunia, tipu daya iblis, tipu muslihat iblis. Awas, hati-hati keajaiban dunia, hati-hati mujizat dunia, hati-hati kemanusiaan di saat datang menyembah Tuhan, di saat datang beribadah kepada Tuhan. Coba kita perhatikan yang selalu terjadi apa? Di saat menyembah Tuhan di gereja begitu penuh sukacita. Di saat menjabarkan firman Tuhan, hamba seorang pendetanya memberitakan ini banyak ngantuk, banyak yang bersuku-suku. Apalagi agak panjang diberitakan firman Tuhan itu. Apakah itu benar hikmat Tuhan atau hikmat dunia? Tetapi kalau kita percaya dengan penuh Roh Kudus, apapun yang terjadi dalam kehidupan hidup, bahkan kita hamba pelayan Tuhan memberitakan Injil penuh percaya, kita roh hikmat pengertian pengajaran daripada Allah dengan naungan tuntunan Roh Kudus, keilahian keajaibannya. Penting kita pahami semua. Karena kuasa kegelapan tetap menyerang kita. Apalagi kita sudah memang etikat kita semakin tulus kepada Tuhan. Begitu kencangnya kuasa kegelapan. Manipulasi pemikiran kita. Menyuci pemikiran kita supaya terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah. Yang dikatakan hikmat dunia. Maka Tuhan Allah berkata, berdoalah kamu dengan Roh Kudus menjelang akhir zaman. Itu. Hati-hati. Tapi kalau kita penuh percaya kepada Tuhan dengan nama Roh Kudus, di jalan roh dan kebenaran daripada Allah, di dalam ibadah itu satu pun tidak ada yang ngantuk dan tidak ada yang bersungut-sungut. Penuh ceria, meriah, berkumandang keajaiban Tuhan di dalam keibadahan kita. Bersinar keajaibannya di hati kita. Karena sudah suara Tuhan berbicara melalui pelayan-pelayannya, melalui nyanyian puji-pujian kita karena percaya kepada Tuhan dengan nama tuntunan Roh Kudus. Itu. Sehingga Tuhan hikmati. Jangan sampai terjadi lagi seperti sesuai dikatakan firman Tuhan tadi.
Berhati-hati hikmat dunia. Tapi marilah kita percayakan di saat datang kepada Tuhan, beribadah, menyembah Tuhan, berdoa di rumah kita pribadi. Percayakan bimbingan Roh Kudus. Supaya hikmat-hikmat dunia tidak semudah itu masuk. Untuk menghancurkan pemikiran kita. Supaya terpisah jalan kebenaran daripada Allah. Di dalam kehidupan seharian, apalagi saat beribadah menyembah Tuhan. Karena Tuhan berkata, percayakan Roh Kudus. Roh Kudus dari aku membimbingmu, kata Tuhan. Lihat sekarang musibah, masalah, banjir bandang. Bermacam cara Tuhan mengingatkan manusia ini yang percaya kepada Yesus. Benarkah kita berdoa kepada Tuhan? Tuhan berikan suatu musibah. Tuhan jamah, semakin jamah orang semakin dekat. Sudah semakin banyak pengikutnya. Percaya kepada Yesus. Kalau kita sudah menaungi Roh Kudus di dalam tubuh kita, kita tahu rencana Tuhan. Kita tahu program Tuhan. Kita tahu tekoran-tekoran Tuhan di bawah kolong langit di atas bumi ini, saudara-saudari. Itu penting kita pahami. Sore berbahagia ini saya buat tidak ada kepentingan pribadi. Ini kepentingan kita bersama. Barang siapa yang mendengar ini, mari kita lakukan bersama. Saudara-saudariku, dengan saya tidak lupa segala dosa. Saya tidak lupa segala dosa di hadapan Tuhan. Sehingga saya semakin belajar dengan Roh Kudus. Saya tidak sempurna di hadapan Tuhan. Mungkin lebih besar lagi dosa-dosaku, saudaraku, daripada saudara-saudariku. Karena kita semakin dekat kepada Tuhan, tantangan semakin tinggi. Kuasa kegelapan semakin tinggi menyerang kita. Bagaimana supaya gugur, jatuh. Maka Tuhan Allah berkata, berdoa dengan Roh Kudus. Menjelang akhir zaman, apa yang kamu hadapi? Tipu daya iblis. Tipu musilat iblis. Roh penghalang di udara doamu kepada Tuhan. Janganlah hendak kamu salah berdoa, kata Tuhan. Maka Tuhan berkata, aku melihat engkau berdoa, tetapi pemikiranmu bukan kepada aku, kata Tuhan. Aku gak mengenalmu, katanya. Penting ada pendewasaan kita menjelang akhir zaman ini. Percaya dengan bimbingan Roh Kudus menyembah Tuhan. Inilah saudaraku pada sore berbahagia ini. Marilah kita pahami semua datang menyembah Tuhan. Inilah pesan-pesan Tuhan kepada kita sehingga kita tampilkan ini. Di sini tidak ada kepentingan pribadi saya. Jangan, nggak usah pala di subscribe, nggak. Tidak saya izinkan itu. Karena saya tidak mengobrol firman dan tidak menjual firman, tapi memberitakan Injil yang sebenarnya. Mari kita pahami supaya Tuhan semakin Tuhan kuatkan kita. Ada penyelimutannya, ada keilahiannya, ada keajaibannya oleh di jalan orang kebenaran itu Roh Kudus. Maka supaya kita dapat benar-benar di hadapan Tuhan. Supaya kita memahami banyak terpanggil sedikit yang terpilih. Terdahulu bisa terkemudian, terkemudian bisa terdahulu balik. Ini penting kita waspadai. Inilah saudaraku dalam nama Yesus. Terima kasih barang siapa yang menonton ini. Mohon izin, mohon maaf. Mari kita pelajari semua. Sekalipun banyak tantangan. Karena kita semakin mengerti kebenaran Tuhan, begitu kuatnya serangan iblis. Bermacam tipu daya mereka melakukan kita supaya terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah. Itu. Saya sendiri sudah mengalami itu. Saya pribadi banyak serangan datang. Tapi saya percaya, jangan tinggalkan aku Roh Kudus. Kemana aku melangkah. Sinari aku dengan sinar keagunganmu, kemuliaanmu. Itu saya. Karena sudah merasakan, banyak saya hadapi. Karena kuasa kegelapan itu tidak tenang. Kuasa kegelapan tidak suka menengok kita datang kepada Tuhan. Biarlah mereka hanya mengenal Tuhan Yesusnya, katanya. Tapi melakukan pernyataan tidak ada, katanya. Diserang kita terus. Manipulasi. Itu.
Terima kasih saudara-saudariku. Haleluya Roh Kudus. Haleluya pada sore berbahagia ini. Inilah seruan ibadah khotbah firman Tuhan. Ini termin kedua tahun 2024. Kemarin sudah saya buat. Saya banyak aku tengok like, mengeser. Puji Tuhan ya. Diberkatilah kita semua. Lakukanlah itu kepada Tuhan. Saudara-saudaraku dengan saya mari kita lakukan. Mari kita semakin berseru kepada Tuhan. Apapun dosa kekurangan, kita tidak lupa segala dosa, saudara-saudara. Karena Tuhan tahu tidak lupa segala dosa, tahu dari kekuatan kuasa kegelapan ini. Manipulasi jemaatnya, manipulasi anak-anaknya, manipulasi bayi sucinya. Tuhan tidak mau kita tersesat. Selalu Tuhan memberikan jalan keluar pertolongan. Maka dikatakan percayalah dengan Roh Kudus. Mari kita menyembah Tuhan dengan bimbingan Roh Kudus, campurkan di jiwa tubuh pemikiran kita supaya tidak masuk hikmat-hikmat dunia, keajaiban dunia, mujizat dunia untuk menghancurkan pemikiran kita di saat ibadah. Tadi firman Tuhan berkata, berjelas. Terima kasih saudara-saudariku, sore pada tanggal 23 Januari 2024. Ini termin kedua saya buat. Like, share ini kepada sesama yang percaya kepada Yesus. Khotbah ini yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu. Mari kita saudara-saudaraku menyerahkan segala kehidupan di tangan daripada Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah kalaulah ditolong kami juga. Tanganmu terbuka menunggulah tak tersembunyi kuasa Bapa. Haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik. Terima kasih bagi Tuhan pada sore berbahagia ini. Kami percaya belajar firman-Mu dengan nama Roh Kudus. Keilahian, mujizat, keajaiban yang nyata dari Maha Tinggi Yesus Kristus, Raja alam semesta. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, Allah kami sembah, Allah kami percaya, yang menyelimuti dan melindungi kami. Berkati kami semua Tuhan, ajari kami. Semakin kuatkan semua seluruh sidang jemaat domba daripada Allah dimanapun berada. Jangan biarkan kami tersesat. Jamahan tangan mulai terjadi bimbingan Roh Kudus daripada Allah di saat belajar firman-Mu dan di saat menyembah daripada Engkau. Pribadi Tuhan, inilah yang bisa saya buat kehendak rencana daripada Allah melalui media sosial ini supaya semua dapat terjangkau dan siapapun yang menonton, berkati mereka Bapa, mujizati mereka, jamah hati mereka sesuai dengan pernyataan firman-Mu. Hanya doa yang bisa kami panjatkan bersama pada sore berbahagia itu malam selama-lamanya. Hanya di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Jiwa dan tubuh kami persembahkan dengan Roh Kudus-Mu kami berdoa dan percaya. Haleluya, haleluya. Amin. Sinari seluruh tubuh kami, sinar abadi keagungan daripada Allah. Oleh kasih karunia daripada Tuhan, tuntunan keajaiban daripada Yesus menyelimuti dan menyinari kami. Haleluya, Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan sepi. Tuhanku perlu pertolongan-Mu, sebab kami ingin bersama-Mu Bapa. Tuhanku, datanglah pada kami.